Pagi ini kami datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Pada saat kami berdiri di rumah-Mu, iman kami mengajar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kami sadari, kami percaya hidup kami di dalam penguasaan tangan Tuhan. Semua yang kami alami, kami tahu semuanya atas sepengetahuan Tuhan. Bahkan satu helai rambut kami jatuh pun Tuhan tahu. Tuhan, untuk melewati bagian-bagian hidup yang sulit, kami sangat membutuhkan kebenaran. Kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan supaya kami bijak melewatinya. Demikian pun hari ini, waktu kami datang, kami percaya Tuhan sudah menyiapkan makanan rohani buat kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan supaya boleh menerima firman. Kuasai hati dan pikiran kami, berbicara kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, baik saudara-saudara sekalian. Seperti yang dahulu pernah saya katakan, di Betani Surabaya, saya tahun lalu memulai khotbah berseri, saudaraku, begitu ya. Sampai patokannya ada di Nginden, saudaraku. Di Nginden sudah sampai seri ke-6, sampai seri ke-5. Khotbah seri yang ke-5. Nah, kita terhalang oleh ada ibadah Natal, saya yang pimpin, kemudian juga ada ibadah tahun baru, kemudian ada Paskah, saudaraku. Nah, untuk hari ini saya ibadah 1, 2, 3 di sini, ibadah jam 1.30 dan jam 5 sore ada di Nginden. Nah, kita masuk ke seri ke-6, saudaraku. Untuk Manyer kelihatan serinya loncat-loncat karena jadwalnya tidak serutin Nginden, saudaraku ya. Baik, mari kita buka firman Tuhan, khotbah seri ke-6. Ayub pasal 1, ayat 1 dan seterusnya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dan dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung,
Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Syebah menyerang dan merampasnya serta memukul penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahu hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara itu orang berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dan dari seberang padang gurun, rumah itu dilanda pada 4 penjurunya. Dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Perhatikan ayat 21. Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemua itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara sekalian. Seri ke-6 khotbah hari ini berbicara mengenai tentang kehilangan. Siapa yang gak pernah rasakan itu? Siapa yang tidak pernah alami itu? Coba angkat tangannya. Kehilangan. Mau kehilangan benda, harta, atau kehilangan orang, saudaraku, tetap namanya kehilangan. Ayub anaknya 10 mati karena bencana alam. Ontanya dicuri oleh orang Kasdim, kehilangan dia. Rumahnya dibakar. Kambing lembu sapu dirampas oleh penjahat. Semua apa yang dialami Ayub hilang semua. Itu namanya kehilangan, saudaraku. Saya pernah kehilangan anak pertama 15 tahun yang lalu. Ketika istri sudah hamil 9 bulan. 2 hari lagi melahirkan, anaknya itu terjerat tali ari sampai mati, saudaraku. Dilahirkan dalam normal, sininya sudah hitam semua, ada darahnya, terjerat sampai mati, tidak bisa bernapas. Tahun lalu saya kehilangan papa, meninggal, dan saya tidak sempat melihat karena waktu itu saya ada di Amerika. Tahun ini, bulan Maret, saya kehilangan mertua perempuan, saudaraku. Itu artinya kehilangan. Jadi sebelum lanjut khotbah ini, coba saudara pikir sendiri, saudara pernah mengalami itu, apa saja? Orang-orang yang kamu sayang, iya Pak, Mama baru meninggal. Kehilangan harta benda, kehilangan pacar, kehilangan rumah, harta yang selama ini saudara perjuangkan begitu berat, terbakar begitu aja. Kehilangan harga diri, pernah kita alami? Semua kita alami itu, saudaraku. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapinya, saudaraku. Itu penting. Nah, hari ini pelajarannya seri ke-6. Bagaimana menyikapi pengalaman yang seperti itu? Ada orang-orang tidak bisa terima. Kenapa harus saya? Kenapa saya kehilangan, Pak?
Kenapa orang lain tidak? Dia membuat komparasi perbandingan begitu. Ada orang sampai hari ini pedih, sakit hati, kepahitannya gak pernah berhenti, sudah bertahun-tahun saudaraku. Kehilangan itu merebut semua gairah hidup dia. Dia seperti mayat hidup saudaraku. Bagi dia sudah enggak ada gunanya hidup ini. Yang bagi dia pikiran tiap hari kehilangan yang sangat menyakitkan dia. Sampai hari ini ada orang seperti itu juga. Ya. Gimana cara menyikapinya saudaraku? Dan harus jujur, tidak serta-merta loh saudaraku. Ya, seperti yang dialami Ayub ini. Ayub setelah habis semuanya masih ada cobaan berikutnya, yaitu setelah pailit habis semua hilang, tinggal satu istri, kemudian dia itu badannya penuh dengan penyakit, kehilangan kesehatan badannya. Gitu, saudara, gitu. Ya. Jadi tidak serta-merta setelah mengalami itu semua, Ayub langsung beriman hebat, orang paling saleh bumi langsung ngomong ya bahwa ya dengan tangan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan aku kembali ke dalamnya suatu hari, dan juga Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, saudaraku. Setelah itu selesai, Ayub happy dalam hidupnya. Enggak begitu. Kalimat itu tidak sederhana itu, saudaraku. Ya, benar. Baca Ayub selanjutnya dalam pergumulan dia, keluh kesahnya luar biasa. Bahkan di tengah-tengah kekecewaan hidup yang dialami, dia mengatakan, lebih baik aku mati daripada hidup. Nah, itu dia. Jadi tidak serta-merta reaksi iman seperti itu. Lewat proses, saudaraku, begitu kita belajarnya hari ini. Jadi saudara, sangat wajar sekali di dalam kehilangan apapun bentuknya, yang muncul adalah suatu yang duluan muncul adalah kepedihan hati, begitu, luka. Kenapa orang yang kita sayang itu waktu ia meninggal kita menangis? Why? Air mata kita ingin mengatakan aku tidak terima kematian dia. Karena sekian puluh tahun aku menerima kasih sayang daripada orang tersebut, tiba-tiba berhenti. Air mataku mengatakan aku tak terima perlakuan seperti itu. Karena ia dipisahkan dari saya, maka kita menangis, saudaraku. Begitu. Tapi lambat laun tetap nangis. Akhirnya suka tidak suka, mau tidak mau terima juga kan. Kan begitu? Ya. Jadi lewat proses dia, semua orang sama. Ketika mengalami kehilangan itu, air mata turun, kepedihan hati, melamun sedikit bisa, ya, seperti gak ada gairah hidup bisa. Tapi after that, reaksi diri manusia itu seperti itu. Setelah itu, reaksi daripada iman itu kayak apa? Itu penting, saudaraku, begitu. Reaksi fisik, reaksi manusiawi, saudaraku ya, reaksi diri kita itu muncullah reaksi yang sangat manusiawi. Nangis, sedih, kecewa, itu muncul, saudaraku. Tidak boleh bilang tidak, gitu, saudaraku. Kalau kita bilang tidak, kita membohongi diri kita sendiri, saudaraku, begitu. Mama kita meninggal, kita tidak nangis. Putus dari pacar kita malah tertawa. Anak kita yang kita sayang meninggal, kita tertawa, kita tidak sedih. Bukan manusia itu. Pasti kita nangis. Reaksi manusiawinya ada, saudaraku, begitu. Suami kita meninggal, kita tidak nangis, malah kita ketawa. Itu mau kawin lagi artinya kalau dia ketawa, saudaraku. Pasti nangis. Itu reaksi manusia. Setelah itu reaksi rohani harus muncul. Itulah yang Ayub katakan. Dengan telanjang aku lahir dari kandungan ibuku, dan suatu hari kembali dengan telanjang juga ke dalamnya. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Artinya apa? Kalimat pertama. Dengan telanjang aku lahir, dan suatu hari dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Artinya, waktu kita hidup lahir, saudaraku, kita enggak bawa apa-apa. Itu loh, belajar kayak gini, seri 6 ini. Enggak bawa apa-apa. Jadi ketika kita sudah ada apa-apa dalam hidup ini, rumah ini, bahkan pakaian, itulah yang diberikan oleh Tuhan. Begitu loh, saudaraku.
Waktu lahir, tangan kosong, bahkan telanjang, saudaraku. Ada bayi yang lahir, sudah bawa celana dalam. Dia ada? Mana ada? Kita yang pakein kan, iya kan? Gak bawa apa-apa. Jadi lahir dengan cara begitu, ingat baik-baik. Gak bawa apa-apa kita. Suatu hari kembali pun juga tidak bawa apa-apa. Biasanya budaya kita kalau orang kita sayang mati gimana? Di peti matinya kita nangis. Taruh itu minyak biar wangi, disebar-sebar begitu. Oh nih, ini baju kesukaan mama. Ini baju tidur yang mama tiap hari pakai, ditaruh di sampingnya. Biar dibawa mama. Mana dibawa? Nih tongkat mama taruh di samping, nih sepatu lo taruh biar mama pakai. Kapan dia pakai? Nanti kalau dikubur juga busuk kok, habis kok. Apalagi dikremasi, dibakar. Angus semua baju mama. Itu hanya menghibur hati aja, saudaraku. Ya, lahir dengan telanjang, keluar juga kosong. Ada seorang raja, udah lama ini, waktu dia meninggal, dia suruh orang-orangnya buat peti mati, yang kiri kanan ada lubang. Dia mau keluarin tangannya, gini, mau kasih tahu dunia. Sekalipun aku raja, waktu aku lahir, telanjang, tangan kosong. Tuhan titipkan aku kerajaan, wibawa semuanya. Suatu hari masaku habis, waktu aku mati, tetap tangannya kosong. Nggak bawa apa-apa. Itu hidup. Pertama harus belajar begitu. Supaya waktu kehilangan pahitnya ini bisa terobati. Nggak bawa apa-apa. Sekalipun kita ada gigi palsu, dibuat emas, kalau sudah mati, nggak akan bawa. Dicuri maling kubur. Mana ada? Jujur yuk. Lahir nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa hidup ini. Dengan pemahaman kalimat pertama, jangan terlalu sombong hidup ini. Merasa kita itu keluarga yang paling hebat, kita orang paling hebat. Itu hanya dikasih, dititipin Tuhan, saudaraku. Waktu lahir, maka muncul kalimat kedua. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan yang memberi artinya, waktu lahir tidak ada apa-apa, dikasihlah sama Tuhan pendidikan. Ya, dikasih pertumbuhan jadi besar dari anak-anak. Dikasih sekolah, ini itu. Nanti bertambahlah yang Tuhan beri kepada kita, saudaraku. Sampai lengkap manusia itu. Dia punya keluarga, punya ini. Itu namanya dikasih, dilengkapi. Begitu loh saudaraku, gitu. Jadi ini dilengkapi semua nih, ya. Itu dilengkapi. Pemahaman kalimat kedua penting. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Nah ini waktu mengambilnya disitu terjadi kepahitan. Mau tahu kenapa? Kenapa jadi kepahitan? Waktu kehilangan itu. Tanpa kita sadari, kita lupa membedakan pemilik dengan pengelola. Itu dua istilah bagus tuh. Pemilik yang kita miliki semua ini, pemiliknya tetap Tuhan, saudaraku. Pengelolanya kita. Aku kasih kamu anak, jaga ya, rawat ya, sayang ya. Aku kasih kamu pendidikan, sekolah tinggi-tinggi ya. Aku kasih kamu jabatan, aku kasih kamu rumah, kata Tuhan. Kelola baik ya, kita kelola. Tetapi waktu proses perjalanan mengelola itu, tanpa kita sadari dari status pengelola, kita bergeser kepada status pemilik. Itu membuat kamu sakit hati. Itu hanya titip, kita pengelola, we are not the owner. Kadang-kadang itu jadi kabur, itu membuat hidup jadi susah. Seolah-olah ini kan uang saya, hasil kerja keras saya Pak. Ini kan anak yang saya lahir, yang saya punya. Waktu Tuhan ambil, sakitnya minta ampun. Karena kita pikir itu kita punya. Kita sudah sulit membedakan pengelola dengan pemilik. Pemilik tetap Tuhan bos. Susah ya belajar begitu. Ya, tetap Tuhan punya. Mamamu itu Tuhan punya itu. Dia titip untuk kamu sayang. Nanti diambil kalau sudah waktunya. Bukan kita punya, itu Tuhan punya.
hari-harimu itu bukan kamu punya, Tuhan punya. Suatu hari udah selesai, dia bawa itu saudaraku. Jadi Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, itu haknya Tuhan dalam hidup ini. Dengan cara begini, hati kita bisa diterobati pada saat kita kehilangan. Kalau tidak terobati dengan cara begitu, kita menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Sudah kehilangan pun, kita tidak mau terima kenyataan. Akhirnya ujungnya sakit nanti. Ambil fotonya, ngomong sendiri sama fotonya. Kamu udah pulang belum? Nah itu dia. Buat apa? Pakai baju-bajunya dia. Buat apa? Coba pikir pelan-pelan. Ketika kita tidak terima hal seperti itu, saudaraku, banyak orang bereaksi dengan cara-cara yang sangat berbahaya. Ada yang kehilangan setengah dari harga dirinya. Ada kehilangan harapan, matanya sayu, nggak ada gairah hidup. Ada yang mau bunuh diri. Berapa banyak orang bunuh diri karena hal kehilangan seperti itu? Kehilangan apa aja bisa. Ingat peristiwa zaman resesi ekonomi di Indonesia? Ada di Semarang peristiwanya. Karena sudah kehilangan harta, sudah tidak bisa terusin hidup. Itu ibu, 4 anaknya diracuni semua, masih kecil-kecil. Dia susunya dia taruh racun supaya mati. Udah dikasih minum anak-anaknya, dia minum sendiri. Karena udah berat terusin hidup. Udah berat. Buat apa? Udah kehilangan banyak. Begitu. Ada orang kehilangan pacar, mau bunuh diri dia, saudaraku. Mau bunuh diri. Karena dia merasa, Tuhan kok sudah kasih, kok tiba-tiba hilang begitu aja. Kok tiba-tiba dia pergi sama orang lain. Kok tiba-tiba dalam peristiwa naas dia meninggal. Kan Tuhan sudah kasih, kenapa Tuhan ambil? Oh, tak terima, bisa bunuh diri saudaraku. Ya, itu kehilangan. Reaksi manusia itu sangat berbeda. Sesuai dengan ketika dia mengerti akan firman Tuhan. Tapi kalau dia nggak ngerti firman, ujung-ujungnya membuat dia sakit hati seumur hidup. Coba pikir sebentar. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Hari ini, sampai detik ini, apa-apa saja yang kamu sudah mengalami kehilangan, yang sudah diambil balik oleh pemiliknya, oleh Tuhan sendiri. Apa? Coba hitung. Mama, Pak. Ya. Adik paling kecil masih muda, sakit, Pak. Ya. Paman kecelakaan di pesawat terbang, Pak. Ya. Cara apa saja? Ayub kehilangannya, cara apa saja itu cara tidak jadi masalah, saudaraku. Yang jelas katanya adalah kehilangan. Mau cara karena kejahatan orang, cara karena perampokan, karena bencana alam, karena apa, itu sudah tidak jadi masalah. Yang masalah adalah kehilangan, lepas daripada tangan kita. Ketika orang bisa sudah sampai kepada pemikiran, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Berarti dia sudah mulai bisa terima kenyataan. Kalau udah sampai di situ, dia sudah bisa terima kenyataan. Accept the reality. Begitu loh. Melihat Tuhan yang besar itu. Tapi kalimat berikutnya gak mudah. Terpujilah Tuhan. Gak, bagaimana saya bisa terpujilah Tuhan, Pak? Saya baru sampai bahwa bisa terima bahwa memang Tuhan sudah bawa pulang. Tapi bagaimana saya bisa mengerti yang disebut terpujilah Tuhan? Terpuji apanya? Saya kehilangan kok. Terpuji apanya? Ketika orang sudah sampai di kalimat ketiga, bisa mengatakan terpujilah Tuhan. Itu artinya, saudaraku, dia mengerti Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kenapa disebut terpujilah Tuhan? Karena kehilanganku tidak kemana-mana, kembali kepada Sang Pemilik. Ya, terpujilah Tuhan, kembali kepada Sang Pemilik. Terpujilah Tuhan, karena kembali kepada yang punya, bukan kemana-mana, kepada yang pemiliknya, yang sah. Aku enggak. Terpujilah Tuhan. Roma 8:28. Dengan pemahaman seperti ini, saudaraku, kesempatan untuk menjaga, merawat, mengasihi, memelihara apa yang Tuhan beri itu, saudaraku, itu ada batasnya waktu loh, begitu. Itu memberi indikasi pada kita seperti itu. Mama yang kamu sayang, itu ada batas waktunya. Sampai suatu hari, kamu tidak boleh sayang lagi, kamu harus kehilangan, begitu. Bulan Agustus, waktu saya masih di Amerika, Papa meninggal. Tidak lihat kuburannya, tidak lihat kremasinya, tidak lihat wajahnya, nggak sempat. 3 minggu kemudian setelah sampai di Jakarta, sudah tidak bisa lihat, hanya lihat fotonya. Biasanya setiap bulan saya kasih Papa uang, sebelum kasih saya telepon dulu. Papa, saya mau pergi ke rumah, mau kasih Papa uang. Xie nih ya, saya masih ingat, masih suaranya masih ada gitu. Waktu saya pulang, ya sudah nggak bisa kasih Papa. Kesempatan itu sudah habis. Papa sudah pulang kepada pemiliknya. Terpujilah Tuhan, artinya waktu untuk memelihara, menjaga, waktu untuk mengelola yang Tuhan titipkan sama kita sudah habis. Ingat baik-baik, jangan keterlaluan sama orang tua. Kadang kita 1 sen pun kita hitungan sekali, bahkan kita tidak mau kasih kepada orang tua yang kita sayang. Nanti kalau suatu hari waktunya udah habis, kamu harus kehilangan, baru kamu menjerit, baru kamu menangis, kamu bawa uang 1 truk ke rumah papamu, dia tidak bisa lihat lagi. Pegang pun tidak bisa, karena waktunya habis. Ingat baik-baik. Kadang kita lupa hal demikian. Sama orang tua pun kita hitungan sekali. Ingat loh, suatu hari kamu menangis pun sudah gak ada gunanya. Kehilangan itu sudah tiba kepada kita, saudaraku. No time for us untuk mengasihi, karena sudah habis waktunya. Sekarang ada kesempatan, lakukan dengan baik. Terpujilah nama Tuhan, artinya kita sebagai pengelola yang Tuhan titipkan semua hal kepada kita, saudaraku. Selagi masih ada sama diri kita, sayangi baik-baik, pelihara baik-baik, jaga baik-baik, karena limit waktunya sangat terbatas. Istri yang ada padamu sekarang, dia tidak akan selama-lamanya. Suami yang ada padamu sekarang, dia tidak akan selama-lamanya. Waktunya tiba, kau pasti kehilangan, saudaraku, begitu. Selagi masih bisa disayang, sayanglah dengan baik. Begitu loh hidup. Ironis ya kita ya, tapi ini kebenaran, saudaraku. Iya kan, kita kurang suka dengar begitu, tapi harus dengar. Ini seri ke-6. Memang begitu hidup. Memang begitu. Jadi Pak Pendeta, kalau saya sudah kehilangan, saya sudah berani ngomong terpujilah Tuhan, apalagi yang harus saya pahami supaya aku bisa hidup terus, Pak Pendeta. Begini, kenal lagu Johnny Please Don't Cry. Itu orang Johnny bukan laki, dia itu perempuan. Lahir tahun 1949. Dia seorang yang anak gadis yang pintar, naik kuda, main tenis, berenang, sangat dinamis itu anak gadis itu, saudaraku. Suatu hari dia berenang di Chesapeake Bay yang loncat ke bawah itu, saudaraku. Hari itu dia tidak sadari bahwa itu air waktu itu lagi dangkal gitu. Jadi waktu dia lompat, tulang punggungnya menghantam cadas yang keras itu, patah tulang punggungnya. Jadi dari sini ke bawah lumpuh total. 2 tahun di pusat rehabilitasi. Tak terima kenyataan, kehilangan masa depan, kehilangan harga diri, kehilangan kesehatan,
kehilangan dinamika hidup, kehilangan cita-cita, kehilangan untuk ngurus diri sendiri, semua nggak bisa, lumpuh. Dia frustrasi, marahin lingkungan, marahin keadaan, marahin diri, salahkan Tuhan. Tapi di tengah 2 tahun perjalanan air mata yang sulit sekali, kehilangan seperti itu. Di dalam tulisan yang paling terkenal, dia ngomong gini, please remember, kita tidak boleh bersandar kepada anugerah yang sudah lewat. Setiap hari kita butuh anugerah baru. Itu good. Setelah terpujilah Tuhan, after we lost. Setelah kita kehilangan, saudaraku, what shall we do, saudaraku? Kita tidak boleh bersandar kepada anugerah yang lewat. Sudah hilang dia. Keras sedikit, suamimu sudah meninggal? Sudah meninggal, sudah mati dia. Sudah nggak ada. Gak usah kau berharap, saudaraku. Kau butuh anugerah yang baru. Jangan mimpi di anugerah yang lama, itu sudah basi, sudah lewat. Mama sudah nggak ada, itu anugerah sudah lewat. Tidak boleh di situ terus, sakit nanti. Anugerah itu sudah, kita we need new grace. Anak ini setelah dia pikir-pikir, ini lumpuh total. Anugerah baru apa ya? Dia lihat yang di atas itu masih bergerak, dia ingat giginya. Dia pakai giginya, dia gigit kuas. Dia melukis. Jadi orang sangat terkenal. Maka dia buka yayasan Johnny and Friends. Keluar lagu, Johnny, please don't cry. We need new grace. Setelah terpujilah Tuhan, hidup harus lanjut. Udah kehilangan memang di antara kita semua ini. Tapi kita butuh anugerah yang baru. Tidak boleh lagi lihat anugerah yang sudah lewat. Tadi saya contoh orang pacaran. Putus pacar tak terima hidup, mau bunuh diri. Kenapa mau bunuh diri? Itu pacarku yang paling ganteng, gak ada lagi. Sekarang jelek aja tinggal sedikit. Jadi gimana? Mau bunuh diri di pohon pisang. Mana mati? Pisangnya yang mati, pohonnya, kan begitu. Tapi setelah 1 tahun nangis-nangis udah kehilangan pacar, pacaran lagi. Pacar yang didapat sekarang ini jauh lebih ganteng, jauh lebih dari yang dulu. Sekarang ditanya, mau bunuh diri enggak? Kencang goyangnya. Kenapa? Untung enggak, rugi gitu. New grace come, anugerah baru tiba. Itu loh gairah hidup. Baiknya Tuhan itu, saudaraku, setelah kita lost, kita kehilangan, masih ada anugerah untuk hidupi diri ini. Masih ada. Di hari tua Pak Pendeta, aku kehilangan anak, sudah enggak ada anak jaga saya. Cucu gantinya, itu anugerah dari Tuhan, begitu. Cucu yang jaga, iya. Coba sekarang lihat baik-baik. Siapa sih yang tidak kehilangan? Yang sangat pahit pun ada, ya kan? Terpujilah nama Tuhan. Poin terakhir. Pak, kalau sudah begini, I need new grace gitu. Supaya rasa sakit kehilangan tidak balik lagi, gimana caranya Pak? Ya. Jadikan Tuhan menjadi nomor 1, semua berkat yang kamu terima, yang disuruh kelola itu nomor 2. Itu susah loh. Itu susah loh. Kalau kita belum punya apa-apa, Tuhan selalu nomor 1 kan. Tuhanlah, Tuhan yang paling baik waktu belum punya apa-apa. Tapi kalau sudah mulai terkenal, sudah kaya, sudah udah hebat saudaraku, kita geser loh Tuhan tuh, kita yang jadi nomor 1. Susah loh. Waktu we are still nothing, belum terkenal, belum apa, kita ngomongnya Tuhanlah. Tapi setelah kita jaya, kita geser Tuhan loh. Tuhan kasih nomor sekian, malah kita nomor 1. Ya, bahkan kita menggunakan nama Tuhan sebagai topping untuk kebenaran kita. Bahayanya hidup ini. Bahayanya. Still God number 1. Tuhan menjadi nomor 1, semua berkat menjadi nomor 2. Jikalau kita bisa mempraktekkan kebenaran seperti itu, saudaraku, rasa kehilangan itu tidak menghantui seumur hidup. Dan rasa kehilangan itu tidak akan balik lagi. Dan kenapa? Kita tahu sekarang, Tuhan harus nomor 1. Semua yang dititip itu bisa hilang.
karena bisa diambil balik. Itu dia. Kalau kau bilang istrimu segala-galanya, jadi salah. Udah, kau dengar khotbah ini. Maka orang pacaran jadi salah kan? Kaulah segala-galanya. Siapa bilang? Kalau dia ngomong kaulah segalanya, kau bilang enggak, Tuhan segala-galanya. Putus. Putus. Sayang istri enggak? Aku sayang loh. Tapi kalau suatu saya melihat istri saya, karena saya udah belajar gini lama, serku kebenaran ini kayak gini nih. Saya sayang istri tapi dia bukan segala-galanya. Saya tidak boleh jadikan dia segala-galanya. Nanti kalau ada apa-apa, aku yang menjadi susah hidup ini. Begitu. Saya tetap harus melihat dia itu miliknya Tuhan. Gitu loh. Ya. Karena miliknya Tuhanlah, Tuhan punya kuasa lebih kuat menjaga dia. Kalau aku sendiri, kekuasaanku terbatas sekali untuk menjaga apa-apa kita miliki kan? Iya kan? Iya. Lebih lega kita hidup. Karena kenapa? Karena memang Tuhan punya, Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara. Saya sebatas kemampuan saya aja untuk menjaga. Because that is not mine. Bukan milikku seutuhnya. Tetapi adalah Tuhan punya. Orang bisa belajar begini, saudaraku. Lebih bisa berani menerima hidup loh. Ya. Ini kebenaran tidak populer yang kayak gini. Tapi itu kebenaran loh. Ini mengobati luka dalam loh dia loh. Mengobati rasa kecewa yang amat sangat. Karena sering sekali kalau sudah kehilangan jalan ke suatu tempat, ke mall begitu, kamu kehilangan anak, lihat orang lain bawa anak kecil, anakmu meninggal sekecil itu, nih hati ini kayak ditusuk-tusuk, ya kan? Ya. Aku juga punya Pak, gitu tuh nanti nangis lagi. Tadi waktu mulai sedih, oh sudah sama Tuhan anakku, sudah hidup sama Tuhan, Tuhan pasti jaga sana lebih baik daripada yang aku mampu jaga. Ya, bagus. Begitu sayangnya Tuhan sama kita, sampai pelajaran begini pun masuk. Dia mengatakan ini tubuhku, ini darahku, sudah aku serahkan, sudah aku curahkan buat engkau. Mana bagian yang Tuhan tidak pelihara hidup ini? Mana bagiannya enggak? Ayub di akhir perjalanan hidupnya kita baca kitab Ayub itu, ya saudaraku, dia dapat anugerah baru loh. Semua yang dulu hilang, Tuhan kasih anugerah baru saudaraku. Ya, sehat balik dia, dapat anugerah kesehatan yang baru lagi loh dia loh. Kapan kita belajar begini kalau tidak hari ini? Itu pacar, itu istri, itu suami, itu papa hari ini duduk di sampingmu itu. Janji sama Tuhan. Kalau saya tidak sayang dia hari ini, kapan lagi? Kapan lagi? Who knows tomorrow? Siapa tahu hari besok? Gak ada. Siapa tahu kesempatan besok sudah gak bisa. Mau panggil namanya pun dia sudah gak bisa dengar. Yeah. Bawa pulang firman ini. Tanamkan di hati, saudaraku. Kuat-kuat di sini. Kitab waktu lahir, kosong tangan ini. Pulang, kosong. Semua yang ada ini, itu ditaruh oleh Tuhan. Dititipin, saudaraku. Dia kasih kita kelola, suatu hari diambil balik. Ujung-ujungnya semua, kitab Roma mengatakan, segala sesuatu dari dia, kepada dia, oleh dia, dan bagi dia, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita tunduk kepala sebentar. Kau doa ya saudaraku. Firman hari ini mau mengobati kehilanganmu. Ya seperti obat yang sangat mujarab firman Tuhan hari ini. Akan memberikan hati yang tenang. Kelegaan yang luar biasa. Menghilangkan kepenatan hidup yang sudah lama bertahun-tahun. Menghapus air mata yang sudah beku hari ini. Jadikan Tuhan nomor satu.
segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala. Jadikan Tuhan nomor satu segala-galanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Barang siapa yang mampu mempraktekkan firman hari ini, ia mampu menempatkan Tuhan menjadi nomor satu, segala berkat yang ada menjadi nomor dua. Nanti pada saat orang itu mengalami kehilangan, dia teguh beriman. Ya, dia teguh beriman. Nanti roti dan cawan lewat, kau ambil. Kaulah segalanya, perjamuan di jalan. Kaulah segala di dalam hidupku, Hamba-hamba Tuhan bisa maju ke depan. kerajaanmu, kebenaranmu,